Dia pernah ditagih sama HCI, tapi HCI nagih ke bapaknya langsung, yang ujung-ujungnya bapaknya langsung terkena stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan di hari weekend ini, makin kuat mental, makin semangat dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay akhir tahun. Jangan blunder, lakukan ini. Banyak sekali yang galbay di akhir tahun saat ini. Desi baru aja galbay satu hari sudah datang ke rumah, bahkan menagih bukan kepada kalian. Nih, buat yang punya galbay di beberapa aplikasi ini, ayo lakukan ini segera. Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat teman-teman semuanya yang mau cari uang tambahan. Kebetulan saat ini yang paling bagus ataupun yang paling cepat mendapatkan uang walaupun sedikit ya, receh-receh, itu adalah afiliasi. Terutama untuk afiliasi TikTok ataupun juga Shopee. Kebetulan ini adalah e-commerce yang paling besar di Indonesia. Nah, banyak sekali yang bertanya, "Mbak, aku mau coba-coba jualan deh Mbak, nyari-nyari tambahan." Nah, bagi kalian yang punya galbay, ini saya informasikan ya, yang punya galbay di Shopee, kalau kalian mau jadi afiliasi, yang harus kalian persiapkan adalah kalian wajib ganti akun. Bagaimana Mbak kalau menggunakan HP yang sama? Boleh, tapi kalian uninstall dulu aplikasi untuk peminjamannya seperti S-Pinjam ataupun SPayLater ataupun Atom PayLater ataupun TikTok PayLaternya lah. Ya, kalian uninstall dulu, tapi jangan lupa catat dulu username dan passwordnya. Kemudian kalian coba buat akun baru dengan nama baru, KTP baru, dan juga rekening baru. Kalau misalnya alamatnya sama gimana Mbak? Nggak apa-apa, karena kan satu rumah itu bisa banyak orang yang tinggal. Nggak apa-apa, insya Allah masih aman. Sejauh ini masih aman. Ya, itu untuk yang Shopee. Begitu juga untuk yang TikTok. Ganti akun, ganti nomor telepon, ganti juga nama-namanya, mulai lagi dengan yang baru. Jadi insya Allah nggak akan terdeteksi. Terus lagi yang punya galbay di GoPayLater, seandainya kalian mau jadi Gojek, saran dari saya lebih baik buat akun baru ataupun galbaynya dicicil dulu. Dibayarin, ada cicilan, yang penting bergerak dulu. Karena apa? Pasti akan berpengaruh dengan saldo kalian yang akan masuk ke kantong Gojek kalian. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman. Nih, buat yang galbay di akhir tahun, coba deh teman-teman semuanya ya, perhatikan sekali. Jangan blunder ketika akhir tahun. Banyak sekali perlakuan-perlakuan DC yang masih ditangkapin serius bagi beberapa teman-teman yang baru aja galbay ataupun yang udah senior galbay. Contohnya seperti teman saya yang sudah galbay tahunan di Shopee dan di GoPayLater, tiba-tiba dapat lagi ancaman dan dia tahu alamat terbarunya, Shopee-nya dan GoPayLater-nya tahu alamat terbarunya, dia langsung blunder. Ujung-ujungnya bermain joki lagi dan muncul lagi pinjaman baru. Ini hati-hati sekali buat teman-teman semua ya. Saya harapkan jangan sampai ada yang model seperti ini. Kalau kalian galbay sudah tahunan dan ini menjelang akhir tahun dan awal tahun baru lagi, otomatis perlakuannya akan sama. Walaupun gencar-gencarnya itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi perlakuannya sama teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya juga yang ada galbay di HCI, nih inget nih, teman saya benar-benar down sekali dibikin HCI menjelang akhir tahun ini. Karena apa? Baru galbay satu hari sudah didatangin sama DC-nya. Ini boleh atau enggak? Nah, bagaimana solusinya kalau tiba-tiba baru aja galbay, dia sudah datang ke tempat mertua, nagih ke orang lain, terus datang ke rumah, baru loh satu hari galbay. Nah, kita baca dulu informasinya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, yang mengatakan bahwa malam Mbak Desi, aku habis kena marah keluarga karena pinjaman di HCI. Gara-gara telat sehari langsung didatangin DC. Nah, ini lokasinya di Palembang teman-teman. Jadi dia baru aja galbay sehari, DC tidak ada konfirmasi, tidak ada tagihan via WA, tidak ada uang prestasi, tiba-tiba langsung datang ke rumah. Dan keesokan harinya dia juga didatangin DC. Kemudian saya arahkan untuk tanyakan langsung sama DC, apakah ada prosedur bahwa satu hari galbay itu sudah didatangin sama DC-nya. Ternyata jawaban DC-nya apa? Dia mengatakan bahwa, oh ibu baru galbay satu hari ya.
saya nggak ada datanya, Bu. Kan lucu lihat seperti ini teman-teman ya. Artinya DC yang datang ke tempat kalian ini saat ini dia mengejar target. Dia nggak mau tahu siapa yang galbay, mau galbay berapa hari, dia langsung kejar target. Dan lebih parahnya lagi saat ini, galbay di HCI itu ditagih ke orang lain. Ini parah banget DC-nya ini, yang punya galbay di HCI hati-hati sekali teman-teman. Nah seperti ini informasinya. Maaf Mbak Desi, saya mau tanya dong, apa boleh kalau memperlihatkan tagihan ke bukan orang yang ditagih atau menagih ke suami dari orang yang ditagih? Soalnya HCI itu memperlihatkan tagihan saya ke adik saya dan bapak saya. Nah ini emang kelewatan sekali teman-teman ya. Dan ada lagi yang baru curhat ke saya mengatakan bahwa dia pernah ditagih sama HCI, tapi HCI nagih ke bapaknya langsung, yang ujung-ujungnya bapaknya langsung terkena stroke. Nah ini diperbolehkan nanti tidak? Nah jawabannya adalah tidak boleh, karena memang benar-benar sudah menyalahi peraturan dari OJK. Yang boleh ditagih itu adalah kita, kemudian kondar. Kondar pun hanya boleh mengingatkan saja, bukan untuk menagih. Kalau sudah jatuhnya seperti ini, apa Desi mau bertanggung jawab? Jawabannya pasti enggak kan, mereka enggak akan peduli. Jadi buat teman-teman semua yang ada galbay di HCI, kalau kalian tidak mau membayar, gak usah bayarkan dulu. Kita kasih dulu peringatan kepada pinjolnya untuk memperbaiki kelakuan dari para DC-DC-nya. Dan terlebih-lebih lagi teman-teman ya, ayo jangan hanya GoPay Later dan Shopee saja yang sekarang ini sedang diproses di OJK, karena pengaduan kalian terbanyak tentang perlakuan DC-DC-nya. HCI juga teman-teman. Ayo, buat yang punya pengalaman di HCI, ada buktinya, ada videonya, ada WA-WA-nya, ataupun menagih baru 1 hari sudah datang, gak langsung laporkan ke OJK melalui form pengaduan. Kemudian jatuhkan mental DC-nya dengan cara kalian screenshot bukti pelaporan kalian, itu langsung dikirimkan kepada si DC-nya. Kalaupun kalian bisa, ayo lapor kepada nomor Wapres, kemudian kalian screenshot pengaduan kalian itu, layangkan kepada DC-nya. Saya yakin sekali DC ini pasti akan jatuh mentalnya. Karena apa? Karena DC ini membawa nama perusahaan. Ya, teman-teman semua banyak kok yang sudah coba untuk melaporkan ke OJK, walaupun saat ini nggak pernah ditanggapin, tapi ada loh beberapa orang yang ditanggapin. Contohnya seperti ini. Ini ya, saya pernah laporin Lumdan, Lumbung Dana, dan KP Kredit Pintar perihal penagihan yang kasar. Direspon sama OJK dan sama pihak APK. APK nanya, kenapa langsung email ke OJK? Beberapa hari memang udah nggak ada lagi penagihan kasar. Setelah seminggu muncul lagi. Artinya apa? Tetap saja walaupun laporan kita selama ini kalian rasa tidak direspon, tapi sebenarnya itu direspon. Ya, lapor saja itu sudah membuat DC-nya dan para pinjolnya kelabakan. Nah, sekali-sekali DC-nya itu dikenakan mental. Karena DC paling takut loh. Paling takut sekali kalau kita sudah mengadu. Karena apa? Kalau sudah mengadu otomatis banyak yang akan terkena. Pertama pinjolnya, kedua manajemen pinjolnya, ketiga baru DC-DC-nya. Banyak sekali yang akan terkena. Itu teman-teman ya. Lanjut lagi, belum lagi sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh OJK terhadap DC-DC yang nakal ini. Karena rata-rata sanksi itu turun dari OJK karena pengaduan kalian terhadap perlakuan DC. Tuh kuncinya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kalau yang masih belum berani galbay ataupun yang galbaynya masih setengah-tengah, coba lakukan yang saya katakan. Tapi bagi kalian yang sudah senior galbay, tiba-tiba muncul lagi tagihan seperti ini, ingat, setiap akhir tahun model penagihan akan sama, yang berbeda hanya gencarnya saja. Jadi jangan lakukan hal yang merugikan kalian lagi sehingga membuat hutang kalian bertambah lagi. Cukup satu, galbay saja dan kuat mental saja. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia ya informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, wawasan terbaru kalian, karena ternyata yang galbay di luar sana perlakuan DC seperti ini, dan bagaimana solusinya kalian sudah tahu. Ingat saja, kalau kalian galbay tidak akan ada pinjol yang akan menawari kalian, dan sewaktu-waktu saya yakin pinjol ini juga akan bubar karena galbay kalian makin kencang. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi mood booster. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.